Waduh, pertanyaan kapan nikah ini emang horor banget ya. Hahaha. Kayak hantu yang selalu gentayangan di acara keluarga atau reuni SMA. Tapi, kalau kita bedah dari sudut pandang filosofis dan ilmiah, jawabannya bisa jadi lebih kompleks dan santai. Nih, coba kita mulai dari filosofi dulu ya. Filosofi itu kan tentang mencari makna dan tujuan hidup. Nah, nikah itu kan salah satu institusi yang diciptakan manusia buat ngatur hubungan antar individu. Dulu mungkin tujuannya jelas, prokreasi, kelangsungan hidup, dan membangun komunitas. Tapi, seiring waktu, makna nikah itu berevolusi. Secara filosofis, nikah itu bukan cuma tentang dua orang jadi satu, tapi tentang pilihan dan komitmen. Pilihan buat berbagi hidup sama orang lain, dan komitmen buat ngejalaninnya. Pertanyaannya, apakah kamu sudah siap dengan pilihan dan komitmen itu? Apakah kamu udah kenal diri sendiri, cukup baik buat ngajak orang lain jadi bagian dari perjalanan itu? Kayak kata Socrates, kenalilah dirimu sendiri. Sebelum nikah, penting banget buat kita tahu siapa kita, apa yang kita mau, dan apa yang kita bisa kasih. Jangan sampai nikah cuma karena tuntutan sosial atau biar nggak dibilang telat. Itu sih sama aja kayak beli kucing dalam karung. Nah, sekarang kita geser ke sisi ilmiahnya, biar makin seru ya kan? Penelitian ilmiah tentang pernikahan itu banyak banget loh. Ada yang bahas soal hormon, psikologi, sosiologi, bahkan ekonomi. Secara biologis, manusia itu emang diprogram buat berpasangan. Ada hormon-hormon kayak oksitosin atau hormon cinta dan vasopresin yang berperan dalam ikatan sosial dan monogami. Tapi, diprogram bukan berarti harus buru-buru. Otak kita, terutama bagian prefrontal cortex yang ngatur pengambilan keputusan dan perencanaan, itu baru matang sempurna di usia sekitar 25 tahunan. Jadi, kalau nikah sebelum usia itu, terkadang keputusan yang diambil belum seoptimal ketika otak kita udah matang. Terus, dari sisi psikologi, ada teori attachment style. Ini tentang gimana cara kita berinteraksi dalam hubungan yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Ada yang secure, avoidant, atau anxious. Nah, gaya keterikatan ini penting banget buat kualitas hubungan pernikahan. Kalau kita nggak kenal attachment style diri sendiri atau pasangan, bisa jadi gampang konflik dan nggak bahagia. Secara sosiologis, tekanan sosial kapan nikah itu memang nyata. Tapi banyak penelitian menunjukkan bahwa menikah di usia yang lebih matang itu cenderung lebih stabil dan tingkat perceraiannya lebih rendah. Kenapa? Karena di usia matang, kita udah punya kemapanan finansial, emosional, dan sosial yang lebih baik. Kita udah tahu apa yang kita mau dan butuhkan dari pasangan, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup bersama. Penelitian dari University of Utah misalnya, menunjukkan bahwa menikah setelah usia 32 tahun punya resiko perceraian yang lebih tinggi. Tapi menikah di usia akhir 20-an atau awal 30-an itu optimal. Jadi, ada sweet spot-nya gitu. Bukan berarti kalau lebih dari itu auto cerai, tapi resikonya aja yang beda. Terus ada juga penelitian yang bilang bahwa kebahagiaan itu nggak cuma dari pernikahan. Kebahagiaan individu itu dipengaruhi banyak faktor. Kesehatan, karir, pertemanan, hobi, dan lain-lain. Nikah itu cuma salah satu elemen. Kalau kita nggak bahagia sama diri sendiri, nikah nggak akan jadi solusi instan buat kebahagiaan. Malah mungkin bisa jadi masalah baru. Jadi, intinya, pertanyaan kapan nikah itu nggak bisa dijawab cuma dengan angka atau tanggal. Ini lebih ke kesiapan diri. Udah kenal diri sendiri? Udah matang emosional dan mental? Kesiapan pasangan. Udah nemu orang yang tepat yang bisa diajak tumbuh bareng? Kesiapan lingkungan. Udah siap sama segala konsekuensi dan tanggung jawabnya? Jangan cuma ikut-ikutan tren atau tekanan sosial. Nikah itu bukan balapan atau kompetisi. Setiap orang punya timeline dan perjalanan hidupnya masing-masing. Jadi kalau ada yang nanya, kapan nikah? Mungkin jawab aja gini, nanti kalau aku udah nemuin makna filosofis dan bukti ilmiah yang kuat buat ngejalaninnya dengan bahagia. Atau sambil senyum lebar, lagi nunggu sinyal alam semesta yang sinkron sama hormon oksitosin dan prefrontal cortex aku nih. Santai aja, hidup itu proses. Enjoy the journey.